Bab 576, Pesta Makan Malam. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara musuh dari keluarga bangsawan kerajaan coklat tersebar di dataran hitam, kota kering masih damai. Di saat yang sama, suhu di kota ini yang mencapai 9 derajat Celcius cukup membuat masyarakat di kawasan ini mengenakan mantel. Di tengah cuaca dingin, saat ini malam telah tiba di tempat ini, dan pergerakan di jalanan sudah berkurang secara signifikan, hal yang lumrah terjadi setelah jam 9 malam. Bagaimanapun, hari ini adalah hari kerja, dan banyak orang di kota ini harus beristirahat atau bercocok tanam pada waktu ini. Pada saat yang sama, sebagian kecil masyarakat setempat juga mengurus layanan malam. Namun secara umum, tidak banyak kemacetan di jalanan kota sejak saat itu pada hari kerja, meskipun layanan seperti menara budidaya, arena pertarungan, dan perpustakaan umum beroperasi 24 jam sehari. Bagaimanapun, ketika petugas kebersihan kota kering mencuci jalan-jalan kota dan petugas polisi berpatroli di jalan, di kediaman Minos, saat ini, sedang berlangsung makan malam. Di ruang makan kediaman penguasa muda ini, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja besar sambil menyajikan berbagai macam hidangan. Ikan, makanan laut, sayuran panggang, sayuran, beberapa pasta, dan berbagai salad semuanya disiapkan oleh juru masak kelas 2 tingkat rendah disajikan di sana. Namun meskipun tingkat penguasaan para juru masak ini tidak cukup tinggi untuk membuat para raja spiritual di meja itu terkesan, mereka semua merasa puas dengan kualitas makanannya. Bagaimanapun, makanan dengan konsentrasi energi tinggi dapat meningkatkan kualitas hidangan secara signifikan. Artinya, makanan seperti itu tidak hanya kaya energi spiritual, tetapi juga lebih enak. Akibatnya, bahkan juru masak tingkat rendah pun dapat menghasilkan masakan di luar klasifikasi mereka. Tapi saat mereka makan dan mengobrol, orang-orang di sekitar meja itu memasang ekspresi yang agak berbeda. Ada orang tua Abi, yang tersenyum lebar dan aktif berbicara dengan 3 tetua keluarga Miller lainnya yang datang ke Dry. Kota, Minos mengundang mereka ke makan malam ini, yang diadakan untuk menghormati Dilian, seseorang yang baru saja meningkatkan pengembangan spiritualnya, telah mencapai level 53. Sebelumnya pemuda ini sudah mengetahui bahwa kepala pelayannya akan naik level, jadi dia sudah melakukan segala persiapan untuk berlangsungnya makan malam ini. Karena itu, dia mengundang raja spiritual dari keluarga Miller untuk kesempatan ini. Mereka adalah sekutu, dan akan sangat menguntungkan bagi Minos jika dia menggunakan tahun ini untuk meningkatkan koneksi orang-orang ini ke kota kering sebanyak mungkin. Dan untuk itu, momen seperti ini diperlukan. Di sisi lain, menunjukkan bawahannya meningkatkan level mereka adalah cara terbaik untuk mengesankan sekutu tersebut. Bagaimanapun, mereka tentu perlu memahami betapa pentingnya bagi mereka untuk berada di sisi baik dataran hitam. Untuk saat ini, mereka di sini hanya untuk tekniknya, tapi perlahan-lahan Minos ingin membuat mereka mengubah niat mereka. Tapi ketika 5 raja spiritual sedang berbicara dan tertawa dengan Dilian, Minos dan kedua pacarnya juga ada di sana, berbicara dan menikmatinya, kesempatan. Namun pemuda ini tak sekadar berinteraksi dengan 2 kekasih cantiknya. Lagi pula, tidak akan baik pada saat seperti ini jika kelompok itu terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Karena itu, dia dan teman-temannya berpartisipasi dalam percakapan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di sana dan menghibur kedua wanita yang tampaknya tidak begitu bahagia. Tapi para wanita itu secara aktif berpartisipasi dalam pembicaraan di ruang makan itu sambil berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi. Ketidakpuasan mereka, Regina dan Angela diundang ke kesempatan ini oleh Minos, yang berjanji akan memperkenalkan mereka kepada orang-orang yang menarik. Pada awalnya, keduanya mengira pemuda ini akan mengambil tindakan melawan mereka, bahkan mungkin memperkenalkan mereka kepada salah satu musuh lama Regina. Namun, apa yang mereka lihat di tempat ini jauh lebih buruk. Itu karena 2 orang tersebut memiliki level lebih tinggi dari Angela dan bisa melenyapkannya dengan mudah. Dan setelah mendengar dari Minos dan Raja Spiritual bahwa mereka berada dalam aliansi militer, Regina hampir memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Jika ini nyata, maka segala kemungkinan yang dia pikir ada di tempat ini telah lenyap sepenuhnya. Artinya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari orang-orang kuat seperti itu di area yang dikelilingi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Oleh karena itu, meskipun percakapan dan makanannya cukup menyenangkan,
Regina dan Angela tidak bisa menahan perasaan pahit di lubuk hati mereka. Seolah-olah mereka mengalami ketakutan yang besar atau berhenti terjatuh dari kejatuhan yang mematikan pada detik terakhir dan menyadari betapa sia-sianya harapan mereka. Khususnya bagi Regina, yang masih lebih berani mengambil risiko tertentu di sini. Di sisi lain, meskipun Angela paham bahwa melakukan apa yang diinginkan bosnya adalah hal yang gila, dia tidak merasa takut dengan kota ini hingga mengkhawatirkan nyawanya. Dia entah bagaimana memahami bahwa ada kemungkinan jika Regina melakukan rencana sebelumnya, mereka masih bisa bertahan. Tapi melihat orang-orang ini di ruang makan kediaman Minos, pikiran itu telah hilang dari benaknya. Sebagai konsekuensi menyadari betapa dekatnya kematian dia dan Regina, wanita berambut putih ini sama terkejutnya dengan bosnya. Bagaimanapun, keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunjukkan ketidaksenangan mereka ketika mencoba untuk berpartisipasi dalam percakapan yang sedang terjadi di sana. Saat melakukan itu, dari waktu ke waktu, Regina akan melihat ke arah Minos dan mengatupkan giginya dalam diam saat dia mengingat cara Minos bermain dengannya sebelumnya. Bocah ini, apakah dia merencanakan ini sejak awal? Dia bertanya-tanya dalam benaknya ketika dia tersenyum pada salah satu raja spiritual keluarga Miller di tempat itu dan melirik sekilas ke arah Stuart muda. Atau mungkin itu hanya kesialanku saja. Tidak masalah. Sekarang aku harus memutuskan antara melepaskan kebebasanku atau pergi dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari teknik itu. Dan ketika dia memikirkan hal itu, Ayah Abi akhirnya menanyakan sesuatu kepada kedua wanita yang datang. Alamanda, jadi, Regina, Angela, apakah kalian berada di kota kering untuk berbisnis? Atau kalian sekutu muda Minos? Mendengar hal itu, Angela lah yang pertama berbicara, melihat bosnya sepertinya tidak mendengarkan pertanyaan tersebut. Kami datang untuk membantu pengobatan salah satu prajurit wanita dari tentara setempat. Minos lalu tertawa dan berkata, "Jangan terlalu sulit dipahami, Angela. Kamu tidak perlu menyembunyikan dari mereka bahwa aku mengundang kalian berdua menjadi pasukanku." Hah, salah satu raja spiritual dari keluarga Miller mengeluarkan suara kejutan. Hehe, itu kemungkinan kedua untuk mendapatkan keuntungan serupa dengan yang kuberikan pada keluarga Miller. Selama ada yang mau mengabdi pada pasukanku, aku tidak akan menganiaya prajuritku manapun. Minos membuat iklannya sambil mengambil segelas wine yang ada di depannya di meja itu. Ia kemudian memandang orang-orang di tempat itu dan tersenyum sebelum pandangannya tertuju pada sosok cantik Regina. Regina memiliki penampilan seperti malaikat meskipun memiliki kepribadian yang jahat, yang akan membuat siapapun berpikir bahwa dia adalah seorang wanita muda yang murni, yang diidealkan oleh banyak orang. Namun di sisi lain, rambut dan matanya yang ungu membuatnya terbilang provokatif, membentuk sosok kontras yang begitu menarik. Hehe, itu tampilan yang kutunggu-tunggu. Minos berpikir sejenak sebelum akhirnya melambaikan gelas wine-nya kepada Regina. Akhirnya beberapa waktu berlalu dan perlahan seluruh pengunjung telah mencicipi hidangan yang disajikan tadi. Dan pada saat tertentu, Regina dan pengawalnya adalah orang pertama yang memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. "Biarkan aku menemanimu," kata Minos dengan suara rendah sambil meninggalkan kelompok lainnya di kediamannya dan mengikuti di belakang kedua wanita itu. Setelah melakukan itu, mereka mengikuti dalam diam hampir sepanjang jalan menuju pintu keluar. Namun akhirnya, setelah mereka melewati pintu itu, Minos mengatakan hal berikut. "Angela, bisakah kamu menunggu Regina di bawah? Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya." "Baiklah, Angela, silakan saja," kata Regina dengan nada dalam sambil meremas tangannya sendiri dengan lembut. Oke, setelah wanita berambut putih itu meninggalkan tempat itu, Regina menoleh ke arah Minos dan menatapnya. "Selamat atas aliansi Anda dengan keluarga Miller. Itu merupakan kemajuan besar bagi kekuatan regional manapun." Dia berkata dengan dingin, "Hehe, ini masalah besar. Apa kamu tidak menyukainya? Sekarang aku punya satu dukungan lagi untuk membuat tempat ini lebih stabil. Bukankah lebih baik kamu bergabung dengan pasukanku?" Dia mendekatinya saat dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Regina lalu menggigit bibirnya sejenak dan berkata, "Aku tidak harus suka atau tidak. Itu baik untukmu dan tidak." Namun, dia merasakan lengan Minos melingkari pinggangnya saat dia hendak mengatakan itu. Minos kemudian menempatkannya di pintu kediamannya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya,
berdiri hanya sekitar 3 cm darinya. Apakah kamu tidak menginginkan ini? Itu adalah kesempatanmu, ucapnya lembut sambil merasakan napas Regina naik. Menderita, dia memelototinya ketika dia merasa Stuart muda akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tertarik padanya. Ah, lupakan saja, karena aku tidak bisa melawanmu, aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Memem gelombang, keduanya akhirnya berciuman, sekaligus menggunakan tangan mereka untuk meraba tubuh masing-masing, masih berdiri di depan pintu depan kediaman itu. Minos menggerakkan salah satu tangannya ke depan dan ke belakang di pinggang ramping Regina sementara tangan lainnya bersandar pada pintu kayu di sana. Sementara itu, salah satu tangannya dia letakkan di belakang leher pemuda itu sambil meraba dadanya dengan tangan yang lain. Memem gelombang. Setelah melakukan ini selama hampir 3 menit, keduanya membuka bibir mereka, ketika Minos akhirnya menatapnya sejenak sebelum mendekatkan cuping salah satu telinga Regina ke mulutnya. Saat dia melakukannya, dia mengambil kesempatan itu dan dengan lembut meraba lembut payudaranya, membuatnya mengerang pelan. Ah gelombang. Saat dia merasakan sensasi menyenangkan di sekujur tubuhnya, Regina terbawa oleh respon tersebut, merasakan kehangatan yang semakin terasa di tubuhnya. Dan saat dia memejamkan mata dan mencoba menikmati keadaan ini, tanpa sadar salah satu tangan wanita dewasa ini meraih selangkangan Minos. Kamu memang pencium yang baik, tapi mari kita lihat apakah teman kecilmu bisa memuaskanku. Dia menggigit bibirnya sambil terus merasakan tangan Minos di dada dan pantatnya. Oh! Regina berseru kaget saat dia membuka matanya setelah merasakan volume yang tersimpan di selangkangan Stuart muda. Tidak buruk, pikirnya sebelum akhirnya menyadari kalau Minos perlahan menghentikan aksinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya. Regina sudah mencarinya selama beberapa minggu, dan akhirnya ketika mendapat kesempatan, pemuda ini berhenti. Minos lalu tersenyum dan berkata, kamu berpikir untuk melakukan ini di sini. Setelah mendengar ini, Regina sadar kembali sementara sedikit senyuman muncul di bibirnya. Hahaha, aku tidak malu, tapi tidak baik melakukannya di sini. Dia berkata sambil melihat ke sisi tempat itu dan juga mengamati sekeliling. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa seseorang sedang menuju ke tempat itu saat ini. Baiklah, ayo kita bertemu di apartemenmu besok. Apakah kamu tertarik? Dia bertanya sambil melihat ke bibirnya dan kemudian ke mata ungunya. Regina kemudian mengutak-atik rambut ungunya sejenak sambil memiringkan kepalanya sedikit ke kiri. Dia tertawa dan berkata, bagiku, mungkin saja sekarang, tapi mungkin ada yang harus kau lakukan. Jadi, baiklah, aku akan menunggumu. Minos kemudian tersenyum padanya dan mulai merapikan pakaiannya yang tadi berantakan sebelum akhirnya melihat Regina mulai berjalan ke arah berlawanan dari pintu kediaman itu. Saat dia mendekati ujung lorong di sana, dia menatap Minos dengan penuh perhatian dan berkata, supaya mereka berdua bisa mendengar. Sebaiknya kau bersiap untuk tinggal dari pagi hingga sore hari bersamaku. Atau aku khawatir aku tidak akan puas. Goal, bagaimana dengan pengobatan Mirya? Saya bisa melakukannya di malam hari. Oke, setelah percakapan singkat ini, keduanya mengucapkan selamat tinggal. Regina menuju kediamannya di kota kering dan Minos kembali ke kejadian yang terjadi di mansion itu. Sementara beberapa orang merencanakan sesi pertukaran cairan di kota kering, dua kelompok besar saling mendekat pada waktu yang sama di bagian lain dataran hitam. Setelah beberapa jam sejak mereka memasuki wilayah Stuart muda, kelompok keluarga Hill akhirnya mencapai bagian tengah dataran hitam timur laut. Namun, mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Alih-alih menemukan tanah kosong, yang tanahnya tidak rata di wilayah ini, dan mungkin berhenti untuk beristirahat di kamp sementara, mereka malah menemukan kelompok lain. Setibanya di bagian timur laut dataran hitam, mereka segera menemukan kamp sementara yang cukup besar, yang sepertinya baru saja dibangun. Pada saat yang sama, ratusan orang tampaknya sedang mengerjakan bangunan sementara di sana. Sebaliknya, yang lain terus mengawasi sekeliling. Namun sialnya kedua belah pihak, keduanya telah melihat pihak lain hampir pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, medan di tempat itu cocok untuk hal semacam ini. Selain itu, kelompok keluarga Yil tidak mengambil tindakan pencegahan untuk tetap bersembunyi karena mereka tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini dalam perjalanan mereka ke kota kering. Jadi, sebelum mereka menyadarinya, sudah terlambat untuk khawatir bersembunyi.
Kedua belah pihak sudah saling bertemu dan saat ini sedang saling mengawasi. Dan semua ini telah membuat banyak penjaga dan pemimpin keluarga Yil merasa tidak nyaman, terutama ketika mereka telah mengidentifikasi sumber dari pihak yang berlawanan. Mereka dapat melihat bahwa semua orang itu adalah anggota keluarga Silva yang berkuasa. Itu adalah sebuah masalah. Meneguk, orang-orang itu berasal dari keluarga Silva. Raja spiritual terlemah dari kelompok keluarga Yil mengatakan ini dengan suara rendah sambil berdiri di luar kereta bangsawan, di samping hanya dua orang yang lebih kuat darinya di tim itu. Setelah mendengar ini, Raja spiritual level 52 kemudian menoleh ke seorang wanita, pemimpin kelompok, dan berkata, "Nyonya Beatrice, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah melihat kita di sini, dan sepertinya mereka tidak menyukainya sama sekali. Itu benar-benar sebuah masalah," dia berkata dengan nada muram sambil mengepalkan salah satu tangannya dengan erat. "Kelompok itu merupakan ancaman bagi kepentingan keluarga saya." Dia berpikir sendiri sambil menganalisis situasinya. Keluarga Gilnya sudah memiliki kota kering di bawah kendali mereka, dan karena tidak ada yang tahu tentang hal seperti itu, mereka dapat menikmati manfaat dari tempat seperti itu untuk sementara waktu. Namun, jika keluarga bangsawan lain menemukan peluang seperti itu, hanya ada dua skenario untuk House Yil. Salah satu skenarionya adalah organisasi yang menemukan kota kering baru memutuskan untuk menyerahkan informasi tersebut kepada keluarga kerajaan dalam upaya mengancam keluarga Yil. Artinya, jika kekuatan tersebut tidak mampu merebut wilayah ini dari tangan keluarga Beatrice, atau mendapatkan sedikit pun keuntungan, mereka pasti akan menarik perhatian keluarga Brown. Skenario lainnya adalah jika organisasi seperti itu lebih kuat dari keluarga Yil, maka kota kering akan diambil alih oleh lawan keluarga Beatrice ini. Tapi tidak hanya itu, untuk mencegah keluarga Yil sendiri menyebarkan berita tentang tempat seperti itu, organisasi musuh ini mungkin akan mencoba melenyapkan pihak lawan. Dalam kedua kasus tersebut, keluarga Yil akan mengalami banyak kerugian. Entah mereka akan kehilangan sesuatu yang baru saja mereka capai, atau mereka bahkan mungkin menghadapi bahaya pemusnahan. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan dataran hitam hidup-hidup. Jika kita melenyapkan mereka sekarang, kita dapat mencegah bocornya informasi, dan hal terburuk akan terjadi. Beatrice berkata dengan nada dingin setelah memikirkan masalahnya. Awalnya, keluarga Yil tidak berdaya menghadapi House Silva. Namun betapapun berbahayanya pemikiran Beatrice, kemungkinan lawan-lawan tersebut menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka di masa depan akan lebih besar jika mereka tidak melakukan apapun saat ini. Itu karena pihak lawan telah melihat simbol pada baju besi dan gerbong kelompok Beatrice, yang menampilkan simbol unik keluarga Yil. Dan misalkan kelompok itu telah menemukan kota kering dan memutuskan bahwa tempat itu diam-diam menjadi milik keluarga Silva. Kalau begitu, seluruh House Yil bisa segera dimusnahkan. Akibatnya, demi keluarga Yil, Beatrice memutuskan bahwa hanya dengan melenyapkan pihak musuh barulah mereka mempunyai peluang di sini. Meneguk, "Nona Beatrice, apakah Anda yakin, itulah keluarga Yil yang sedang kita bicarakan?" Raja spiritual level 51 berkata dengan nada tidak yakin. Namun, bahkan sebelum Beatrice mengatakan apapun, raja spiritual lain di sana sudah menjawab rekannya. "Bon, tidakkah kamu sadar kalau kita sudah menemui jalan buntu? Sekalipun keluarga itu belum mengetahui tentang kota kering, jika mereka mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan, maka cepat atau lambat kita akan mengetahuinya, harus menahan serangan dari House Silva. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik kita menyerang mereka terlebih dahulu?" Meneguk, "Memang benar, kamu benar. Aku belum memikirkannya dengan baik." Bon berkomentar dengan suara rendah ketika dia akhirnya mulai mengedarkan energinya, mempersiapkan diri untuk satu-satunya alternatif yang ada di hadapannya. Bertarung sementara kelompok keluarga Yil mengawasi kamp sementara itu, orang-orang yang dikirim oleh House Silva ke sisi dataran hitam ini juga memikirkan hal-hal berbahaya. Lagi pula, mereka baru saja tiba di tempat di mana mereka harus menyelidiki kemungkinannya, ancaman terhadap keluarga Silva. Namun secara kebetulan, kekuatan yang berjumlah sekitar 2 kali lebih banyak dari mereka telah tiba di tempat ini dan mengawasi mereka dari jauh, seperti yang biasanya dilakukan predator sebelum menyerang mangsanya. Jadi, tentu saja, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Silva khawatir jika para pendatang baru ini memiliki hubungan dengan organisasi di balik kota kering yang aneh. Itulah simbol keluarga Yil.
Salah satu jenderal spiritual level 49 dalam kelompok itu berkata dengan keras sambil melihat ke arah para pendatang baru dan kemudian pada wanita yang memimpin kelompok itu. Wanita itu, Margot, level 53, kemudian memandang kelompok itu sejenak ketika dia mencoba memahami apa yang terjadi di sini. Mengapa kelompok besar dari keluarga Yil datang ke dataran hitam? Jangan bilang kalau mereka adalah musuh yang menyerang pasukan kita. Dia bertanya-tanya sambil menekan rahangnya. Pada awalnya, keluarga Yil dan Silva bukanlah sekutu atau hubungan baik. Namun, mereka tidak memiliki sejarah konflik selama beberapa ribu tahun terakhir, sehingga mereka tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk bertindak melawan satu sama lain. Dan ketika Margot memikirkannya, dia segera menyadari bahwa keluarga Yil bukanlah dalang di balik apa yang terjadi pada kelompok Darrell, Sarah, dan Urban. Namun, bukan berarti organisasi mulia seperti itu tidak ada hubungannya dengan kematian tersebut. Lagi pula, hanya karena seseorang bukan dalam suatu kejahatan bukan berarti dia tidak bisa disalahkan. Kebalikan dari itu, keluarga Yil bisa saja menjadi agen yang bertindak melawan anggota keluarga Silva yang terbunuh selama 4 tahun terakhir, atas perintah kekuatan yang lebih tinggi yang mencoba menghancurkan House Silva. Mereka bersekutu dengan kekuatan yang lebih besar dan melawan kita. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu, dengan ekspresi wajahnya yang semakin gelap. Itu masuk akal bagi Margot, yaitu, mengapa keluarga Yil mengirim pasukan sebesar itu ke dataran hitam. Tidak masuk akal jika menganggap ini adalah latihan militer karena hal seperti itu dapat dilakukan di wilayah keluarga Yil sendiri. Yang, omong-omong, sama sekali tidak kecil dan pasti bisa menjadi tuan rumah acara seperti itu. Di sisi lain, keluarga Yil hanyalah kekuatan berukuran sedang, yang tidak akan memiliki banyak pengaruh di luar kerajaan. Jadi, selain mereka berada di pihak musuh keluarga Silva, tidak banyak pilihan yang tersisa bagi kelompok beranggotakan 2.000 orang ini untuk muncul di sini. Bahkan mungkin saja itu adalah tindakan keluarga Yil terhadap perusahaan menengah lainnya, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Artinya, semua organisasi lain di kerajaan ini berada di luar dataran hitam, dan akan menjadi aneh jika musuh memutuskan untuk berperang di wilayah kekuatan lain. Satu pihak harus selalu berusaha melindungi wilayahnya. Tapi, di sisi lain, bahkan jika ada pasukan yang cukup banyak untuk mengirim penjaga ke pertempuran eksternal, hal itu masih merupakan hal yang tidak biasa terjadi. Lagi pula, akan sangat menggelikan jika menentukan masa depan sebuah organisasi dengan sesuatu seperti, mari kita putuskan semuanya dalam satu pertarungan besar. Tidak ada gunanya menerima tantangan seperti itu. Nasib seluruh organisasi terlalu berharga bagi orang-orang untuk memutuskan bersaing sedemikian rupa. Terlepas dari semua itu, Margot perlahan-lahan berpikir bahwa semakin kecil kemungkinan pasukan keluarga Yil ini tidak ada hubungannya dengan kota kering yang aneh. Bajingan-bajingan itu mungkin ada hubungannya dengan keanehan di kota kering yang dilaporkan oleh Urban. Dia mengatakan ini dengan nada dingin yang mematikan ketika dia memperhatikan kerumunan kelompok Beatrice. Meneguk, wanita itu berpikir begitu. Salah satu dari individu level 49 menanyakan hal ini sementara wajahnya perlahan memerah karena marah. Jangan bilang kalau serangga-serangga itu mencoba menjatuhkan kita. Ayo kita dekati orang-orang itu dan coba cari tahu kenapa mereka ada di sini, ucap Margot sebelum akhirnya mulai berlari menuju kelompok musuh. Meskipun tim keluarga Yil memiliki orang 2 kali lebih banyak dibandingkan keluarga Silva, Margot tidak berpikir mereka berada di jalan buntu. Lagi pula, meskipun perbedaan jumlah menempatkan mereka pada pihak yang dirugikan, kelompok mereka memiliki lebih banyak orang menjelang akhir tahap kelima dibandingkan pihak lawan. Meski begitu, meski mereka harus bertarung, Margot tidak mengira kelompok mereka akan dibantai begitu saja. Mereka pasti bisa melawan kelompok musuh, dan ada kemungkinan mereka akan selamat dari tantangan seperti itu, meskipun hal seperti itu kecil. Akhirnya, kedua belah pihak semakin dekat hingga jarak mereka hanya 200 meter di zona mati itu, di mana hanya api unggun yang menambah sedikit luminositas. Tetapi bahkan jika tempat ini seterang siang hari, tidak akan ada banyak perbedaan bagi para petani ini karena mereka dapat melihat dengan baik bahkan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika satu pihak tiba-tiba mencoba menyerang pihak lain. Artinya, kedua belah pihak telah merasakan satu sama lain hampir secara bersamaan, dan tidak ada cara bagi salah satu pihak untuk menggunakan faktor kejutan tersebut. Akibatnya,
Kedua belah pihak bertindak sedikit hati-hati, tidak menyerang begitu mereka bertemu. Bagaimanapun, di tengah ketegangan yang meningkat, suara wanita akhirnya bergema di area itu. Kalau tidak salah, kamu adalah Beatrice Yale, apa yang kamu dan orang-orang ini lakukan di dataran hitam? Setelah mendengar ini, Beatrice memandang Margot dengan hati-hati. Saya juga penasaran mengapa keluarga Silva mengirim kelompok yang begitu kuat ke dataran hitam yang malang. Apakah kalian akan pergi ke kota kering? Mendengar pertanyaan seperti itu, Margot tiba-tiba mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman dengan pihak lawan. Dia kemudian berkata, kota kering, mengapa kita pergi ke tempat yang bahkan tidak memiliki jenderal spiritual? Kamu akan pergi ke sana. Wanita itu pasti tahu sesuatu tentang kota kering. Beatrice berpikir dengan gelisah ketika tangannya mulai berkeringat. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar di sisinya, tapi itu tidak berarti dia tidak akan gugup karena harus bertindak melawan kekuatan yang lebih kuat dari keluarganya. Beatrice lalu berkata, tidak, seperti yang kamu katakan, tidak ada apapun di kota kering. Jadi, pastinya tidak ada keuntungan di tempat itu bagi kita. Seperti yang kupikirkan, bajingan keluarga Yil itu ada hubungannya dengan tempat sialan itu. Margot mengepalkan tangannya lebih erat saat dia akhirnya membuang muka dan berkata dengan suara rendah. Kirimkan hasil kita ke markas. Lari. Di sisi lain, Beatrice telah melepaskan sitar dari cincin spasialnya dan bersiap memulai serangannya. Menyerang. Dia berteriak dengan keras agar semua orang di kelompoknya mulai mengaktifkan teknik spiritual mereka. Ah, demi keluarga Yale, bunuh musuh-musuh itu. Orang-orang yang paling bersemangat di sana mulai berteriak. Pada saat yang sama, mereka sudah memulai serangannya. Ledakan, serang, membunuh. Beberapa teriakan terdengar dari pihak keluarga Silva saat kedua belah pihak mulai berlari ke arah yang lain, dengan banyak teknik yang terbentuk di udara dan terbang menuju sasaran masing-masing. Dan segera, pertempuran mematikan dimulai di tempat itu, di bagian timur laut dataran hitam. Orang-orang yang terlibat dalam situasi ini tidak mengetahuinya, dan banyak dari mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk belajar, tapi ini akan menjadi yang pertama dari banyak pertempuran dengan banyak korban yang akan terjadi di dataran hitam. Setelah ratusan ribu tahun hanya menjadi wilayah kecil, tempat yang agak damai, wilayah ini akhirnya memulai fase baru keberadaannya. Mulai sekarang, sungai darah akan mengalir melalui tanah mati ini hingga akhirnya, seseorang akan mendominasi wilayah ini sepenuhnya. Itu adalah awal informal dari perang kemerdekaan di dataran hitam. Ah, kakiku, tolong aku, tolong, bunuh aku, bunuh saja aku, lusinan jeritan menghebohkan terdengar di seluruh medan perang di bagian timur laut dataran hitam. Di lokasi itu, terlihat ratusan jenazah berserakan di area seluas lebih dari 3.000 meter persegi, di mana sudah terbentuk beberapa genangan darah. Pada saat yang sama, ketika darah dan usus para korban membuat lingkungan menjadi busuk, banyak bagian tubuh manusia yang berbeda terlihat di sekitarnya, membentuk pemandangan yang mengerikan. Hampir 2.000 orang tewas dalam pertempuran besar ini dalam waktu 90 menit dari awal hingga saat ini. Namun, meski pertempuran tersebut telah memakan banyak korban jiwa, namun masih ada ratusan orang yang selamat. Para penyintas ini sebagian besar menderita luka parah hingga kehilangan lengan, kaki, atau bagian struktur tubuh mereka. Di sisi lain, beberapa organ dalam mereka telah hancur sebagian atau harus menanggung kenyataan tragis karena harus meraba bagian dalam tubuh mereka dengan tangan kosong. Dengan banyaknya orang yang berada dalam kondisi menyedihkan, lusinan dari mereka berteriak secara bersamaan, terkadang hanya memperlihatkan rasa sakit fisik mereka. Namun, beberapa di antaranya begitu tersesat di tengah kehancuran hingga beberapa bahkan menyerukan kematian mereka. Namun di tengah situasi yang mengerikan ini, dua raja spiritual berada di tengah-tengah area itu, duduk di tanah yang ditandai dengan banyak noda darah saat mereka mencoba untuk pulih sebanyak mungkin. Sayang sekali Bon meninggal, ucap seorang pria dengan suara pelan saat melihat sosok Beatrice tak jauh darinya. Keluarga Yil telah memenangkan pertarungan seperti itu. Namun hal ini tidak terduga. Bagaimanapun, mereka memiliki jumlah yang lebih banyak dan bahkan lebih kuat daripada kelompok House Silva. Dan meskipun kelompok lawan sangat kuat hingga memiliki peluang untuk bertahan hidup, tim Margot tidak bertahan di akhir pertarungan. Pada akhirnya, peluang hanyalah sebuah kemungkinan, bukan takdir. Dan seperti yang diharapkan, perkembangan paling signifikan terjadi di tempat ini.
Prestasi terbesar yang dicapai pihak Margot dalam pertempuran ini adalah melenyapkan hampir separuh anggota keluarga Yil yang datang ke Dataran Hitam. Dan tentu saja, ada banyak orang yang terluka di pihak yang dipimpin oleh Beatrice, sesuatu yang tidak akan mudah untuk diatasi oleh keluarga bangsawan seperti itu. Mereka juga mendapatkan permusuhan dari keluarga Silva, sesuatu yang kemungkinan besar akan membawa bayangan perang terhadap keluarga Beatrice. Namun hal ini sudah di luar kendali mereka ketika kedua pihak bertemu di wilayah ini. Dalam situasi ini, seseorang akan membunuh atau dibunuh, dan Beatrice telah memutuskan pilihan pertama. Dia percaya bahwa hanya itulah satu-satunya cara yang mungkin agar rumah asalnya tetap ada di masa depan. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu berada di tempat itu, semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang mati telah dikumpulkan oleh para penyintas, orang-orang tersebut dalam kondisi yang lebih baik. Saat jenazah mulai dikremasi, salah satu penjaga dalam kelompok itu mendekati Beatrice dan mulai melaporkan hasil acara tersebut. Nyonya, kami kehilangan 971 penjaga dalam pertempuran itu, dan dari 1029 orang yang selamat, sekitar 198 orang lumpuh dan tidak akan pernah bisa mengolah energi spiritual lagi. Goal, sisanya, 294 orang luka berat, sebagian anggota tubuhnya hilang, namun ke depannya mereka masih bisa berkultivasi, 321 lainnya luka berat, namun dengan istirahat beberapa bulan, mereka akan kembali 100% di masa depan. Sedangkan sisanya, setelah 1 atau 2 hari istirahat, mereka akan baik-baik saja. Tapi untungnya, sebagian besar binatang dan kereta kita tidak hancur, dia selesai berbicara dengan wajah pucat dan beberapa noda darah di telinga dan mulutnya. Meneguk, mengerikan. Raja spiritual level 52 mengatakan ini setelah mendengar laporan seperti itu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Keluarga kami belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini sepanjang sejarah kami. Namun saat pria itu memikirkan betapa pahitnya kenyataan yang ada, Beatrice sudah berpikir ke depan. Jadi, hanya 216 penjaga yang dapat melanjutkan misi ke kota kering. Itu kurang dari 11% dari pasukan awal kita. Sialan kamu, rumah Silva. Dia mengeluh keras-keras sambil merasakan gelombang kemarahan di benaknya. Namun, dia menghela nafas selama beberapa detik, mencoba untuk tenang sampai dia memberikan perintahnya. Yah, kerusakan sudah terjadi, dan tidak ada gunanya menyesali apa yang terjadi. Sekarang saatnya menanggung kerugian dan akibat dari semua itu. Dengan begitu, saya ingin 16 individu yang lebih lemah dalam kelompok kami, yang paling sedikit terluka, dapat kembali ke markas dan melaporkan apa yang telah terjadi sehingga para tetua dapat melakukan persiapan yang tepat. Kami semua, termasuk yang terluka, akan pergi ke kota kering untuk menjaga wilayah itu atas nama keluarga. Apa, Nona Beatrice, kenapa kita tidak mengirim yang terluka kembali ke markas? Raja spiritual level 52 bertanya dengan ragu. Beatrice lalu berkata, saya dengar ada dokter di kota kering. Selain itu, kami membutuhkan lebih banyak orang di tempat itu untuk melawan kemungkinan penjajah. Jika tidak, kepentingan kami tidak dapat dilindungi. Dan jika tidak ada dokter yang baik di sana, kami dapat meminta keluarga untuk segera mengirim dokter. Oke, orang yang telah menyampaikan laporan seperti itu kepada Raja Spiritual ini mengatakannya sebelum berlari dari tempat itu untuk membuat persiapan yang tepat. Beatrice kemudian melihat orang di sampingnya dan berkata, berikan pemberitahuan kepada anggota kelompok lainnya bahwa kita akan berangkat ke kota kering dalam sehari. Baiklah. Sementara mereka yang akan pergi ke kota kering berusaha memulihkan diri sebanyak yang mereka bisa sebelum pergi, mereka yang akan kembali ke markas kekuatan seperti itu sudah mulai pergi. Pada saat yang sama, seekor burung yang benar-benar hitam dengan benda logam di kakinya sedang terbang beberapa puluh kilometer dari lokasi itu, menuju ke arah tenggara kerajaan Brown. Beberapa jam telah berlalu dengan cepat sejak insiden yang melibatkan kelompok dari 2 keluarga bangsawan kerajaan Brown. Sementara itu, malam telah berlalu dengan tenang di kota kering hingga siang hari telah menyingsing di wilayah ini. Setelah malam yang menyenangkan bersama teman-temannya, Minos dan mereka sudah sarapan sekarang, masing-masing dari mereka meninggalkan kediaman tempat mereka tinggal untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing. Abi pergi ke markas untuk bertarung dengan beberapa sersan, sementara Ruth pergi berkultivasi di tempat yang sama. Namun, di sisi lain, Stuart muda pergi ke tempat yang berbeda dari biasanya.
Ia telah meninggalkan mansionnya dan berjalan melalui jalan-jalan pusat kota kering hingga akhirnya tiba di depan sebuah bangunan 8 lantai yang memiliki desain yang mulia, penuh kaca dan berbentuk bulat. Di sana dia bermaksud untuk bertemu Regina, untuk mengikuti pengaturan mereka sebelumnya. Ding dong, dan tak butuh waktu lama bagi Stuart muda untuk menyentuh deretan suara pintu. Kediaman Regina di lantai paling atas gedung itu. Pokoknya, setelah menunggu beberapa detik, pintu di depannya akhirnya terbuka, dan Minos langsung melihat gambaran luar biasa di hadapannya. Regina berpenampilan sensual, dengan sebagian besar tubuhnya terbuka, sementara kakinya ditonjolkan dengan stoking hitam semi-transparan yang panjangnya hingga pertengahan pahanya. Di saat yang sama, dia mengenakan set pakaian dalam berwarna merah, yang menonjolkan setiap inci tubuhnya. Meneguk, Minos menelan ludahnya sambil memperhatikan Regina dari bawah ke atas hingga dia menyadari bibir merah dan rambutnya yang kini keriting seluruhnya. Dia kemudian menatap tajam ke dalam matanya saat dia merasakan hasrat yang semakin kuat muncul di kedalaman dirinya. "Aku menunggumu," Regina mengatakan ini dengan nada menggoda sambil meletakkan salah satu tangannya di pinggangnya dan memegang pegangan pintu dengan tangan lainnya. Setelah mendengar ini, Minos segera memasuki apartemen itu. Memem gelombang. Segera setelah memasuki apartemen itu, Minos tidak peduli dengan dekorasi tempat itu dan hanya menarik tubuh sensual Regina ke dalam pelukannya, langsung menciumnya. Di saat yang sama, wanita itu memiliki senyuman puas di sudut matanya saat dia merasakan lidah basah Minos menyerang mulutnya dan menari dengan lidahnya sendiri. Dan saat dia membalas ciumannya, dia perlahan-lahan membantu Stuart muda menanggalkan pakaian. Dia perlahan membuka kancing kemejanya sementara dia melepas ikat pinggang di sekitar celananya. Itu adalah pekerjaan duo dan mereka melakukannya dengan sempurna. Kultivator berpengalaman ini sudah lama tidak berhubungan S3 kilodetik. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia bisa merasakan salah satu keahliannya. Karena itu, saat ini, dia bersemangat, ingin merasakan bagian tubuh Minos di dalam dirinya. Bukan saja dia sudah lama tidak merasakan kenikmatan seksualitasnya, tapi dia juga tidak merasakan ketegangan seksual sebanyak yang dia alami sekarang. Hal itu terjadi karena dua alasan. Yang pertama adalah karena, seperti yang dikatakan Minos, Regina telah menggunakan seks untuk memikat musuh-musuhnya ke dalam perangkap dalam banyak kesempatan. Dengan kata lain, sebagian dari fokusnya selalu pada hal-hal selain seks. Dan yang kedua adalah sikap muda Stuart sebelumnya. Hal itu dikarenakan Regina adalah manusia yang sangat kompetitif dan akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketika Minos menolaknya lebih dari sekali, dia merasa sangat terhina dan akibatnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Sejak saat itu, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana rencananya untuk melemahkannya dengan cepat menjadi sebuah keinginan, sesuatu dia inginkan terlepas dari rencana lain. Pikiran manusia itu kompleks, dan perasaan tidak lebih dari reaksi, tidak teratur, pada sistem saraf, sesuatu yang tidak dapat diganggu oleh kebanyakan kultivator. Oleh karena itu, meskipun dia tahu apa yang Minos rencanakan untuknya, tubuh Regina tetap saja mengkhianatinya. Tubuhnya mulai bernafsu pada Minos, dan setelah dia menemui jalan buntu dan menerima kekalahannya, dia membiarkan dirinya terbawa oleh hasrat dan mencapai titik ini. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mempersiapkan diri untuk momen saat ini, melakukan beberapa perubahan pada tubuhnya, yang dia tahu akan lebih berhasil dalam situasi seperti ini. Dia bahkan telah menghabiskan waktu lama untuk mencoba memutuskan apa yang harus dia kenakan. Pokoknya, setelah beberapa saat berpindah dari satu sisi apartemen ke sisi lain sambil berciuman, pakaian Stuart muda sudah berserakan di sana ketika keduanya tiba di kamar Regina. Pada saat itu, Minos akhirnya mendorong wanita itu ke tempat tidur besar di kamar itu, sambil segera melepas celana dalamnya, meneguk. Dia kemudian bersandar di tempat tidur dan menggigit bibirnya, menatap selangkangannya. Tingginya pasti sekitar 10 inci. Itu bagus. Hehe, jangan terkesan dengan itu. Aku masih dalam tahap pertumbuhan. Stuart muda berkata dengan nada bercanda sambil memandangi tubuh menggoda wanita di depannya. Dia kemudian berjalan ke tempat Regina bersandar, berdiri dengan tongkatnya ditopang oleh salah satu tangannya, tepat setinggi wajahnya. Dia kemudian memegang tangan kanannya pada potongan daging panas itu dan dengan cepat membuat gerakan maju mundur sambil melihat ke arah wajah Minos. Pemuda itu kemudian merasakan sensasi lembut, lembab,
hangat di kepala tongkatnya, dan akhirnya wanita itu mulai menghisapnya dengan sekuat tenaga. Oh gelombang, kamu benar-benar bisa mengucapkan kata-kata itu dari sebelumnya. Gumamnya sambil mengingat betapa sombongnya Regina tentang kemampuan seksualnya. Mencucup, mencucup, dan segera, suara khas dari tindakan itu mulai terdengar, saat Regina melakukan tindakan yang baik, dan Minos menikmati sensasi surgawi dari mulutnya. Setelah beberapa saat melakukan ini, dia melompat ke tempat tidur di sebelah wanita itu, membawanya ke atas tubuhnya, dalam posisi di mana pantatnya tepat di wajahnya. Di saat yang sama, dia terus menghisap tongkatnya dengan antusias. Mencucup, saat Regina sedang menghisap batang Minos seperti permen lollipop, Stuart muda akhirnya melepas celana dalamnya dan melihat bunga wanita tersebut. Itu sempurna, yang terindah yang pernah dilihat Minos dalam hidupnya yang singkat, berwarna merah muda dan ukurannya tidak besar atau kecil. Dan meskipun usia wanita ini, ia tampak penuh vitalitas seperti milik pacar pemuda itu. Saat dia memandangi bunga Regina sejenak, pemuda ini dengan lembut menghirup aromanya, merasakan aroma yang kuat, yang segera membuat tongkatnya berdenyut 2 kali. Ah, itu benar-benar luar biasa. Stuart muda tersenyum sebelum dia mendekatkan lidahnya ke celah Regina yang sekarang meneteskan cairannya. Ah gelombang, saat Stuart muda menyentuh mutiara Regina dengan lidahnya, dia menggigil saat merasakan sensasi yang luar biasa, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dan di tengah kontraksi tak disengaja pada sebagian tubuhnya, dia sempat mengerang keras, sesaat setelah melepaskan tongkat pemuda itu. Minos kemudian memukul pantatnya sebanyak 2 kali, hingga akhirnya ia mulai memijatnya, membuat wanita ini sejenak melupakan tongkatnya, berdiri di sana membatu. Dia cukup bersemangat saat ini, dan karena itu, pikirannya goyah saat dia memijat payudaranya dan merasakan gerakan pemuda itu. Ah gelombang itu, tepat di tempat yang aku suka. Ah gelombang kamu benar-benar tahu cara melakukannya, ya. Ah gelombang, gelombang, dan tidak lama kemudian dia kembali ke merawat Minos kecil, tepat setelah mengeluarkan jus cinta dalam jumlah besar di wajahnya. Beberapa saat setelah mereka mulai mengenal satu sama lain lebih baik, Minos dan Regina sudah beberapa kali mengalami orgasme, keduanya dengan senyuman di wajah mereka. Itu benar-benar merupakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka berdua, dan oleh karena itu, mereka berdua memanfaatkan awal hari yang panjang ini dengan sebaik-baiknya. Tapi setelah menikmati pemanasan sepenuhnya, tidak ada yang bisa terus menunggu untuk itu, tindakan berikut. Keduanya terbakar oleh hasrat, dengan pupil mereka yang melebar sepenuhnya, sementara wajah mereka merah, dan mereka saling memandang dengan intens. Regina lalu menatap sejenak pemuda yang berada tepat di bawahnya dan menggigit bibirnya. Saat dia melakukannya, dia menggunakan salah satu tangannya untuk mengarahkan tongkat Stuart muda ke arah guanya, sejenak menoleh ke belakang dan kemudian tersenyum padanya sambil menatap matanya. Sekali lagi, ah gelombang di sana gelombang, dia mengerang kenikmatan sambil menurunkan tubuhnya dengan lembut ke Minos, merasakan tongkat pemuda ini menembus guanya yang basah. Dia kemudian menutup matanya sejenak dan dengan lembut mengangkat kepalanya ke depan, membiarkan mulutnya sedikit terbuka saat kedua tangannya bertumpu pada dada Minos. Ah, aku benar-benar merindukan ini, pikirnya, saat dia mulai menggerakkan pinggulnya. Ah gelombang ya gelombang, oh gelombang. Ah gelombang betul, pegang pantatku. Akhirnya, keduanya mulai berhubungan seks seperti binatang saat kepanasan, membuat beberapa suara unik di ruangan itu, menciptakan simfoni abadi yang tidak ada duanya, akan lupa untuk waktu yang lama. Suara ranjang bergerak, suara cairan, dan hentakan daging keduanya perlahan meningkat seiring mereka berdua mulai mengeluarkan keringat dalam aktivitas berintensitas tinggi tersebut. Di tengah-tengah ini, mereka berdua mengekspresikan perasaan kebinatangan mereka yang terdalam, mengarahkan pihak lain ke arah yang lebih baik. Dan hal ini diulangi dalam beberapa posisi berbeda selama hampir 10 jam, dengan kedua belah pihak merasakan kenikmatan maksimal, dengan beberapa kali orgasme. Regina pada akhirnya tidak melakukan apapun terhadap Stuart muda, menikmati waktu-waktu yang dia habiskan bersamanya, berusaha memuaskan hasrat duniawi tubuhnya.